Masalah ini muncul biasanya ketika kalian baru melakukan penelitian. Kalian bingung untuk bagaimana mencari judul, mencari topik penelitian, atau mencari seharusnya apa yang harusnya kalian teliti. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari judul topik penelitian yang mudah. Jadi untuk mencari topik dan judul itu ada step-stepnya. Di video ini saya akan menjelaskan semuanya. Oke, mari kita saksikan videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera semuanya, dan juga salam geliat-geliat. Bertemu lagi dengan saya Afif Hadi Susanto di channel YouTube ini, yaitu adalah Dosen Geliat-Geliat. Seperti namanya dari YouTube saya di sini adalah seorang dosen, saya adalah seorang peneliti, dan saya adalah seorang teknik. Di sini di video ini kita akan membahas bagaimana cara menemukan judul penelitian. Hal paling mendasar yang mungkin masih banyak orang bingung ketika awal melakukan penelitian. Oke, jadi dalam melakukan penelitian, langkah untuk mencari judul atau topik penelitian ini menjadi salah satu hal yang krusial. Jadi harus ada tahapannya agar judul atau penelitian kalian ini relevan dan di-ACC oleh dosen kalian tentunya. Oke. Yang pertama yang harus kalian pahami dulu adalah judul atau topik penelitiannya harus sesuai dengan jurusan kalian. Kenapa ini harus saya highlight di pertama? Karena saya sudah membimbing beberapa mahasiswa dan hal ini masih sering terjadi di mana judul topik penelitiannya itu keluar dari relevansinya. Misalnya jurusan manajemen, jurusan ekonomi, ya kaitannya harus jurusan dengan manajemen dan ekonomi. Jangan keluar dari ranah tersebut. Fokusnya harus pada bidang tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua yang harus kalian lakukan adalah mencari minat kalian. Ini penting karena ketika kalian melakukan penelitian, awal melakukan penelitian, skripsi atau tugas akhir, ketika kalian menulis di luar dari minat kalian, biasanya nanti akan tersendat karena males, karena kalian merasa topiknya tidak relevan. Jadi kalian harus tahu minat kalian. Misalnya saya minatnya kalau di ekonomi kaitannya dengan pemasaran, jadi sudah fokusnya harus di bagian pemasaran. Nanti kalian bisa masuk, saya suka kosmetik, oke saya akan masuk di kosmetik, melihat seperti itu. Cari minat kalian dulu, biar nanti ketika kalian menulis itu kalian semangat dan gak males. Oke, tadi sudah dua. Yang pertama harus tahu kaitannya dengan jurusan kalian, yang pertama adalah kaitannya dengan jurusan kalian, yang kedua adalah minat kalian, dan yang ketiga yang harus dipahami juga, dan mungkin ini sering menjadi kendala juga, adalah kalian terlalu terburu-buru menulis judul. Judul itu bukan utama, tapi yang harus kalian cari adalah masalah. Oke, cari masalah, ini yang penting. Jadi ketika kalian sudah tahu minat kalian, lalu mencari suatu objek tertentu, carilah masalah. Misalnya saya kasih contoh. Oke, saya akan fokus pada pemasaran. Lalu saya akan melihat ini ada dua toko nih. Toko A itu lokasinya strategis, tempatnya bersih, produknya murah. Oke. Yang kedua, tempat B itu tempatnya tidak strategis, terus harganya standar-standar saja, yang jualan tidak terlalu ramah. Dari kedua toko tersebut, keduanya itu ramai. Mana yang seharusnya kalian untuk teliti? Kalau yang A tadi, yang tokonya sudah strategis, sudah pelayanannya ramah, harganya murah, ini sangat
sangat memungkinkan untuk ini rame, tapi di toko B tidak strategis, tidak terlalu murah, pelayanannya tidak baik, tapi dia rame. Ini yang menjadi masalah yang harus diteliti. Nah, di penelitian itu harusnya seperti itu. Kalian harus mencari masalah, dan dari masalah itu kalian temukanlah jawaban. Harusnya penelitian di awal untuk mencari topik yang paling relevan itu sebaiknya seperti itu. Oke, selanjutnya ada kutipan sedikit dari Sugiono 2017, salah satu Bapak Profesor Sugiono yang sering kalian kutip gitu. Masalah penelitian muncul karena ada perbedaan antara yang diharapkan, yaitu adalah dasolen, dan yang di lapangan atau dasing. Jadi, penelitian itu seharusnya muncul dari perbedaan antara apa yang seharusnya atau apa yang diharapkan dan apa yang ada di lapangan. Seperti contoh tadi tentang pemasaran tadi. Jadi harus seperti itu. Dan penelitian itu tadi harus bisa menjadi obat. Dan yang terakhir, yang keempat, yang ke berapa tadi, kesekian tadi, editor tolong dibantu tadi ke berapa? Lanjutkan. Jadi yang terakhir adalah setelah kalian mencari masalah adalah kalian harus bisa melihat fenomena itu secara lebih cermat. Oke. Fenomena yang harus kalian temukan di sekitar kalian itu kalian harus bisa memandang itu secara lebih cermat. Misalnya di lingkungan kalian, di salah satu perusahaan di lingkungan kalian ada keresahan seperti ini. Gaji yang besar seharusnya membuat seseorang itu dapat meningkatkan kinerjanya. Cuma di perusahaan B, gaji dari karyawan itu sudah termasuk tinggi, sudah 2 kali lipat dari UMR. Kenapa kok kinerjanya stuck saja? Nah, itu bisa menjadi permasalahan. Oke. Saya kasih contoh lagi. Misalnya, DPR diberikan, kita ubah DPR, jangan DPR deh, terlalu resiko ya. Kita ubah. Jadi misalnya seperti ini. Karyawan di suatu perusahaan diberikan gaji yang besar dengan harapan ketika gajinya besar, karyawan tersebut tidak akan melakukan korupsi. Cuma, masalahnya, realitanya, ketika gaji besar sudah diberikan, ternyata korupsi tetap ada. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi, dari beberapa poin tadi, harusnya kalian sudah mulai paham tentang bagaimana caranya untuk membuat penelitian itu lebih mudah dan lebih relevan untuk kalian temukan. Itu saja untuk video kali ini. Ada kata-kata sedikit. Judul penelitian itu muncul dari masalah, dan masalah penelitian itu lahir dari ketidaksesuaian antara teori dan realita. Jadi kalian harus bisa mengetahui teori yang ada dan realita yang ada. Selain itu, yang terakhir juga kalian harus membaca banyak artikel agar wawasan kalian mulai terbuka terkait penelitian yang paling baik untuk kalian lakukan. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif dan salam geliat-geliat.